Dalam Islam, terdapat anjuran untuk tidak kencing berdiri, karena Rasulullah lebih sering melakukannya sambil duduk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Siapapun yang mengatakan Rasulullah buang air kecil berdiri, maka janganlah kalian percaya, karena beliau selalu buang air kecil sambil duduk." HR Tirmidzi. Tujuan utama dari larangan ini adalah menjaga kebersihan, mencegah percikan najis, dan menunjukkan adab yang baik. Namun, ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa kencing berdiri diperbolehkan jika tidak ada risiko terkena najis, seperti di tempat yang aman dan bersih, sebagaimana juga dicontohkan dalam beberapa riwayat sahih. Intinya, Islam mendorong menjaga kebersihan dan sopan santun dalam setiap tindakan. Dalam Islam, salah satu kriteria penting dalam memilih pasangan adalah akhlak dan agamanya. Rasulullah SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama. Niscaya kamu akan beruntung. HR Bukhari dan Muslim. Jika seorang wanita memiliki sifat sombong, sering meremehkan orang lain, atau tidak menjaga akhlaknya, maka itu menjadi peringatan. Sifat buruk ini dapat merusak hubungan rumah tangga. Selain itu, wanita yang tidak menghormati orang tua atau tidak menjaga ibadahnya menunjukkan kurangnya kedekatan dengan Allah. Pernikahan dalam Islam bukan hanya ikatan duniawi, tetapi juga ibadah dan tanggung jawab besar. Karena itu, pilihlah pasangan yang berakhlak mulia dan taat beragama. Dalam Islam, tanda-tanda seseorang terkena sihir bisa beragam. Berikut adalah beberapa tanda yang umum. 1. Perubahan mendadak dalam perilaku atau emosi. Seseorang yang tiba-tiba merasa sangat sedih, marah, atau cemas tanpa sebab yang jelas. 2. Mimpi buruk terus-menerus, terutama jika mimpi itu melibatkan ular, kalajengking, atau makhluk menakutkan lainnya. 3. Kesulitan ibadah, merasa berat untuk sholat, membaca Al-Quran, atau berzikir. 4. Rasa sakit tanpa sebab medis, seperti nyeri di kepala, dada, atau perut yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter. 5. Gangguan hubungan, tiba-tiba membenci pasangan, keluarga, atau teman tanpa alasan yang jelas. Jika Anda atau seseorang mengalaminya, jangan panik. Segera berlindung kepada Allah dengan membaca Al-Quran dan konsultasikan dengan ahli ruqyah syar'i jika diperlukan. Dalam Islam, makanan dan minuman penghuni neraka disebutkan dalam Al-Quran sebagai bentuk azab yang sangat pedih. Makanan mereka adalah zakum, sejenis pohon di neraka yang buahnya seperti kepala setan. Ketika dimakan, buah ini akan menyumbat tenggorokan dan membakar perut mereka seperti mendidihnya air panas. QS Syafat 62:66. Minuman mereka adalah hamim, air yang sangat panas hingga memutus usus-usus mereka. QS Muhammad 15. Selain itu, mereka juga dipaksa meminum gislin, cairan menjijikan yang berasal dari nanah penghuni neraka. QS Al-Hakkas 36:37. Asap ini adalah balasan atas kengkaran dan dosa besar yang mereka lakukan di dunia. Kisah ini menjadi peringatan bagi manusia agar menjauhi larangan Allah. Dalam Islam, kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh harta, kedudukan, atau penampilan, melainkan oleh ketakwaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." QS Al-Hujurat 13. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan dan rasa takut kepadanya, bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam akhlak sehari-hari, jujur, amanah, rendah hati, dan peduli kepada sesama. Hidup dengan tujuan meraih ridha Allah akan menjadikan kita manusia yang mulia di matanya, meskipun tidak terkenal di dunia. Maka, jadikan takwa sebagai pedoman hidup, karena itulah jalan menuju kemuliaan yang sejati. Dalam Islam, terdapat sebuah peristiwa di mana Rasulullah Muhammad SAW pernah memohon kepada Allah, namun permohonannya tidak terkabul. Salah satu contoh terkenal adalah ketika beliau memohon agar umatnya yang berbuat dosa besar, seperti penyembah berhala atau pelaku kejahatan lainnya, tidak diadab secara langsung,
Rasulullah berharap agar Allah memberikan keringanan kepada umatnya. Namun, Allah menanggapi bahwa setiap amal perbuatan akan dihitung. Dan tidak ada yang bisa mengubah takdir tersebut kecuali dengan taubat yang tulus. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun Rasulullah sangat mengasihi umatnya, Allah tetap memegang kendali penuh atas takdir dan keputusannya, serta mengingatkan umat untuk senantiasa bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam Islam, ada beberapa ciri orang yang dipastikan akan masuk neraka. Mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, serta tidak beriman dengan penuh hati. Dalam Al-Quran dan hadis, disebutkan bahwa orang yang melakukan dosa besar tanpa taubat, seperti menyekutukan Allah syirik, membunuh tanpa hak, berzina, dan makan riba, akan mendapatkan azab yang pedih di neraka jika tidak bertaubat. Selain itu, orang yang tidak melaksanakan kewajiban seperti salat, zakat, dan puasa dengan sungguh-sungguh, serta orang yang merendahkan hak-hak sesama manusia, juga termasuk dalam golongan ini. Namun, Allah Maha Pengampun. Dan bagi mereka yang bertaubat dengan tulus, ada harapan untuk mendapatkan ampunannya. Dalam Islam, inilah cara menjadi kaya menurut Islam. 1. Bertakwa kepada Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran, Qiyas At-Talaq 2-3 bahwa siapa yang bertakwa, Dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. 2. Bekerja keras dan halal. Islam menganjurkan umatnya untuk mencari nafkah dengan usaha yang halal dan sungguh-sungguh. Seperti sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik penghasilan adalah dari usaha tangan sendiri. HR Bukhari. 3. Berbanyak sedekah. Sedekah tidak mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan membuka pintu rezeki. HR Muslim. 4. Berdoa dan tawakal. Setelah berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah dengan doa dan tawakal. Seperti doa Nabi Muhammad, Ya Allah, berikan aku kecukupan dengan rezekimu yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Dalam Islam, ada beberapa jenis makanan setan yang disebutkan dalam hadis, yaitu hal-hal yang dianggap mendukung atau memudahkan gangguan setan terhadap manusia. Berikut narasi singkatnya. Setan menyukai sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan, seperti remah-remah di lantai atau makanan yang dibiarkan terbuka tanpa ditutup. Rasulullah SAW mengajarkan untuk selalu menutup makanan dan minuman agar tidak menjadi tempat bagi setan. Selain itu, setan juga suka dengan makanan yang didapatkan secara haram, seperti hasil mencuri, riba, atau korupsi. Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim untuk menjaga kebersihan, menutup makanan, dan memastikan rezekinya halal agar terhindar dari gangguan setan. Pesan moralnya, kebersihan dan kehalalan dalam segala hal adalah kunci melindungi diri dari godaan setan. Dalam Islam, saat nyawa dicabut, malaikat maut atau malaikat Israel hadir untuk melaksanakan tugasnya. Bagi orang beriman, proses ini penuh kedamaian. Malaikat mendekati mereka dengan wajah ramah, membawa kabar gembira dari Allah. Nyawa mereka keluar seperti air yang mengalir dari bejana, ringan dan lembut. Malaikat rahmat segera menyambutnya dengan kain surga, membawa roh itu naik ke langit. Namun, bagi orang yang durhaka, prosesnya penuh ketakutan. Malaikat datang dengan wajah mengerikan, membawa kain dari neraka. Nyawa mereka ditarik dengan kasar, seperti mencabut duri dari kain basah, menyakitkan dan penuh siksaan. Inilah pengingat agar kita terus beramal dan bersiap menghadapi saat terakhir kita, karena itu adalah awal dari kehidupan abadi di akhirat.